Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas IKM 3D akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa literatur review yang berjudul Peran Intermittent Fasting dalam Adaptasi Metabolik terkait regulasi glukosa, metabolisme lipid, dan resistensi insulin. Adapun untuk anggota kelompok kami ada Helena dengan NIM akhir 054, Idilia Freya dengan NIM akhir 050, Ina Olivia dengan NIM akhir 169, Kejora Firsta dengan NIM akhir 121, serta Triastono dengan NIM akhir 049. Pola hidup modern dengan konsumsi tinggi kalori dan aktivitas fisik rendah menyebabkan meningkatnya gangguan metabolik seperti resistensi insulin, hiperglikemia, dislipidemia, obesitas, dan diabetes tipe 2. Kondisi ini mendorong kebutuhan strategi non-farmakologis yang efektif untuk memperbaiki keseimbangan metabolik. Salah satu pendekatan yang diteliti adalah intermittent fasting atau IF, yaitu pola makan dengan pengaturan periode puasa dan makan tanpa perubahan signifikan pada jenis makanan. Berbagai studi menunjukkan bahwa IF dapat memicu adaptasi metabolik, termasuk peralihan sumber energi dari glukosa ke lemak, peningkatan sensitivitas insulin, stabilisasi kadar glukosa darah, dan perbaikan profil lipid. Berbagai protokol IF telah ditelaah untuk menilai efektivitasnya terhadap homeostatis metabolik. Dengan menggunakan berbagai kata kunci seperti adaptasi metabolik, intermittent fasting, metabolisme lipid, regulasi glukosa, serta sensitivitas insulin, literatur review ini bertujuan untuk menggambarkan peran intermittent fasting dalam adaptasi metabolik yang berkaitan dengan regulasi glukosa, metabolisme lipid, dan resistensi insulin, serta menilai potensinya sebagai strategi gaya hidup dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit metabolik. Dalam penelitian ini, penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan menentukan topik utama mengenai peran intermittent fasting terhadap regulasi glukosa, metabolisme lipid, dan resistensi insulin. Pencarian artikel dilakukan melalui Google Scholar menggunakan berbagai kata kunci seperti intermittent fasting, metabolisme lipid, dan resistensi insulin. Dengan batasan publikasi tahun 2020 hingga 2025 berbahasa Inggris dan berasal dari jurnal peer-reviewed. Artikel yang ditemukan kemudian disaring melalui judul dan abstrak, lalu dianalisis lebih lanjut menggunakan tabel yang memuat aspek penting, seperti tujuan penelitian, variabel, metode, dan implikasi hasil. Sebagian besar studi yang ditemukan menggunakan pendekatan kuantitatif, mulai dari tinjauan sistematis, uji klinis, dan studi intervensi. Data dikumpulkan melalui pengukuran antropometri, pemeriksaan darah, dan uji metabolik. Analisis dilakukan menggunakan meta-analisis atau uji statistik, inferensial seperti t-test dan ANOVA. Secara keseluruhan, studi-studi ini menilai perubahan dan parameter fisiologis sebelum dan sesudah intervensi untuk memahami efek intermittent fasting terhadap adaptasi metabolik. Di sini kita mendapatkan 6 poin. Yang pertama, gambaran pola intermittent fasting. Dari literatur yang telah dikumpulkan, IF umumnya dilakukan dengan beberapa pola seperti TRF misalnya 16:8, ADF, dan pola 5:2. Ketiga pola ini menunjukkan pengaruh terhadap keseimbangan metabolik terutama pada glukosa, lemak, dan respon tubuh terhadap insulin. Lalu kedua, intermittent fasting dan perubahan metabolisme glukosa. Selama puasa, tubuh beralih dari memakai glukosa ke memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Pergeseran ini menghasilkan keton yang membantu meningkatkan cara kerja insulin. Dampaknya, kadar gula cenderung lebih stabil dan tubuh jadi lebih peka terhadap insulin. Lalu yang ketiga, pengaruh intermittent fasting terhadap inflamasi dan ritme tubuh. Di beberapa penelitian menunjukkan bahwa intermittent fasting membantu menurunkan peradangan ringan di tubuh. Intermittent fasting juga sejalan dengan ritme sirkadian sehingga metabolisme bekerja lebih teratur. Lalu yang keempat, intermittent fasting dan metabolisme lemak. Intermittent fasting menurunkan pembentukan lemak di hati sekaligus meningkatkan pemecahan lemak. Akibatnya kadar trigliserida, kolesterol, dan LDL cenderung turun. Pada beberapa studi, intermittent fasting juga berpotensi menaikkan HDL dan mengurangi lemak di area perut. Lalu yang kelima, pengaruh intermittent fasting pada kelompok dengan kondisi metabolik. Efek intermittent fasting paling terasa pada orang dengan obesitas, sindrom metabolik, atau diabetes tipe 2. Pada kelompok ini, ada perbaikan yang cukup jelas pada sensitivitas insulin dan kendali gula darah. Lalu yang terakhir, keenam, pola intermittent fasting yang paling konsisten hasilnya. Dibanding pola lainnya, ADF banyak dilaporkan memberikan hasil yang paling stabil. Manfaatnya tampak pada berat badan, profil lemak, dan respon insulin. Selanjutnya, pembahasan. Ada inkonsistensi nyata antar literatur yang dikumpulkan, yakni beberapa studi atau ulasan melaporkan manfaat konsisten IF pada berat badan, insulin, dan lipid, sementara studi lain menemukan efek yang kecil atau tidak signifikan pada glukosa atau HbA1c. Perbedaan sebagian besar ini disebabkan oleh heterogenitas protokol IF, yakni durasi, frekuensi, dan timing. Durasi studi, yakni pada karakteristik peserta, yakni sehat versus obesitas versus T2DM, dan kontrol asupan selama feeding window. Ada juga pertentangan mekanistik, misalkan beberapa studi melaporkan peningkatan marker M2 makrofag setelah IF. Sedangkan satu studi lain menemukan penurunan ekspresi M2. Dan juga ada beberapa trial manusia bahkan melaporkan penurunan HDL yang tak terduga. Intinya, inkonsistensi tampak bersumber dari perbedaan metodologi dan populasi sampel.
bukan bukti tunggal yang jelas bertentangan. Arah penelitian selanjutnya dapat juga difokuskan pada pendalaman mekanisme adaptasi metabolik yang muncul selama praktik intermittent fasting, khususnya terkait bagaimana pola puasa intermittent mempengaruhi regulasi glukosa, metabolisme lipid, dan resistensi insulin dalam jangka panjang. Sejauh ini, temuan penelitian masih menunjukkan hasil yang bervariasi, terutama karena perbedaan durasi puasa, jenis diet pendamping, serta kondisi fisik dan metabolik individu. Selain itu, masih diperlukan juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran mediator biologis. Sementara, sensitivitas insulin seluler dan aktivitas enzim metabolik, serta faktor moderator seperti usia, tingkat aktivitas fisik, dan komposisi tubuh. Oleh karena itu, penelitian mendatang perlu menggunakan desain longitudinal dan intervensi terkontrol, serta melibatkan kelompok populasi yang lebih beragam, agar efek intermittent fasting ini dapat dipahami secara lebih komprehensif dan dapat diterapkan dalam rekomendasi klinis yang tepat. Jadi, kesimpulan dari literatur review ini adalah menunjukkan bahwa intermittent fasting terbukti berperan sebagai strategi non-farmakologis untuk memperbaiki kesehatan metabolik melalui peningkatan sensitivitas insulin dan optimalisasi metabolisme lipid. Berbagai protokol IF-TRF, ADF, dan pola makan 5:2 menginduksi peralihan energi dari glukosa ke oksidasi lemak, menghasilkan badan keton sebagai mediator metabolik, menurunkan inflamasi, dan menyelaraskan ritme sirkadian. Dan di sini juga IF efektif berperan dalam menekan lipogenesis hepatik dan meningkatkan lipolisis, serta menurunkan trigliserida, kolesterol total, LDL, dan memperbaiki adipositas abdominal. Efektivitasnya tergantung pada kondisi metabolik awal. Dengan ADF ini menunjukkan bahwa hasil yang paling konsisten, di mana individu dengan obesitas dan sindrom metabolik memperoleh manfaat pada penurunan adipositas, sedangkan penderita diabetes tipe 2 menunjukkan perbaikan regulasi glukosa dan resistensi insulin. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.